Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemudian Swapen Perkebunan. Hari ini Sabtu 27 Juni 2026, semua hanya karena anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita melangkah jauh pada hari ini dalam semua aktivitas-aktivitas kita, biarlah setiap pribadi kita datang mencari wajah Tuhan, mencari kemuliaan kebenarannya. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita mau bermazmur kepada Raja kita. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur pasal 113 ayat 2 dan 3. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, semua kekasih-kekasih Kristus, dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kembali dari kitab Yehezkiel pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Yehezkiel pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Yehezkiel pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Kita dipilih karena anugerahnya. Sekali lagi, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, kita dipilih karena anugerahnya. Kekasih Kristus, pemirsa, dimanapun Anda berada pagi hari ini, Allah memilih kita menjadi umatnya bukan karena kebaikan kita, namun semata-mata karena anugerahnya. Dan hal ini seringkali sedikit memicu pola pikir kita yang negatif. Kita merasa bahwa kita sangat penting sehingga Allah memilih kita. Sebenarnya iya, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia mau mati di atas kayu salib, menebus saudara dan saya. Tetapi pengertian kita seringkali picik, saudara-saudara. Apabila Tuhan menerima kita berdasarkan keadaan kita, maka tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menjadi umatnya. Karena sesungguhnya semua kita adalah orang yang berdosa. Sehingga tidak ada yang baik yang ada pada diri kita, yang menjadikan kita patut untuk menjadi umatnya. Sehingga dengan demikian apabila Tuhan bersedia menerima kita yang penuh noda dosa ini sebagai umatnya, maka hal tersebut semata-mata karena anugerahnya. Anugerah yang seharusnya kita syukuri dan kita tanggapi dengan hidup secara bertanggung jawab di hadapannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Tuhan mengemukakan tentang anugerahnya di dalam memilih seorang untuk menjadi umatnya ini kepada Nabi Yehezkiel di dalam kitab Yehezkiel pasal 15. Di situ ia mempersembahkan umatnya yaitu Israel bagaikan kayu anggur yang tidak memiliki kelebihan dibandingkan kayu-kayu di hutan. Ia berkata, apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Tentu jawabannya adalah tidak. Sebab memang kayu anggur tidak dapat digunakan untuk membuat sesuatu. Dengan demikian Tuhan menegaskan bahwa bila ia memilih bangsa Israel menjadi umatnya, maka hal itu bukan karena kebaikan mereka. Pemilihan Tuhan tersebut adalah semata-mata karena anugerahnya. Karena apa? Anugerahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita harus memahami pengertian anugerah yang dinyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Jangan kita salah mengerti, saudara-saudaraku. Sebab anugerah itu bukan jeripaya kita. Bukan sesuatu yang kita usahakan sehingga kita boleh mendapat anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih Kristus yang dinyatakan kepada saudara dan saya. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, harusnya kita mengerti supaya apa yang Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Anugerah atau karis dalam bahasa Yunani. Ya, kebaikan yang kita terima dari Allah bukan karena usaha kita ataupun karena kita layak untuk menerimanya, namun semata-mata karena kasih dan kemurahan Allah terhadap kita. Karis. Jadi bukan usaha kita, saudara. Harusnya kita menghargai, menghormati apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sebab itu hidup ini adalah kesempatan. Mari kita lakukan hal yang positif, yang benar. Jangan kita terlalu mudah berjanji, tapi tidak ada tindakan kita. Saya sangat sesal juga, sangat kesedih juga kalau saya melihat. Seringkali kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Pengakuan kita mau melayani Tuhan, mau beri yang terbaik. Tapi kenyataannya seringkali kita melakukan yang menyedihkan hati Tuhan. Dan kita merasa bahwa diri kita sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, biarlah pagi hari ini kita boleh mengintrospeksi diri kita kembali. Kita lihat kan, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus datang di muka bumi ini untuk melayani kita. Melayani saudara dan saya. Ini sebuah teladan yang luar biasa. Kalau Tuhan melayani kita, kita bagaimana saudara? Harusnya kita lebih dari Tuhan. Harusnya kita beri waktu. Kita berani berkorban segala-galanya untuk Tuhan. Kenapa? Ya itu yang tadi saya katakan. Tuhan sudah tebus kita. Anugerah sudah diberikan. Oleh sebab itu mari saudara-saudara bangkit. Jangan berdiam diri. Jangan merasa puas dengan apa yang telah Anda lakukan hari ini. Tapi saudara harus terus perjuangkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, tentu saudara tahu kelanjutannya. Biar saudara lakukan itu dalam kehidupanmu hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa kekasih Kristus. Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Di dalam kasih-Mu itu, Engkau memilih diri kami untuk menjadi anak-Mu dan menerima kami sebagai umat-Mu. Sesungguhnya tidak ada yang baik yang ada pada diri kami, sehingga Engkau harus mengasihi diri kami. Bahkan dari kehidupan yang sia-sia, yang seharusnya binasa di dalam kegelapan dosa, Engkau telah menebus diri kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau memahkotai hidup kami dengan rahmat dan menyediakan hari esok yang indah bagi diri kami. Sungguh kami bersyukur untuk semuanya itu. Pagi ini kami datang memohon belas kasihan-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih sebab Tuhan sudah pelihara kami hingga hari ini.
di hari Sabtu 27 Juni 2026. Semua hanya karena kemurahan anugerah-Mu kepada kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, tolonglah diri kami, agar kami dapat menanggapi anugerah-Mu itu dengan hidup yang berkenan kepadamu. Ampunilah diri kami, kalau kami telah menyia-nyiakan anugerah-Mu dengan hidup sekehendak diri kami sendiri. Tolonglah diri kami ya Tuhan, agar kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya kami berterima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Roh-Mu di dalam hidup kami di setiap waktu. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini. Kami percaya bahwa bersama dengan Engkau, kami akan berhasil untuk mengerjakan semua pekerjaan kami hari ini dan sepanjang hari ini. Bahkan kami mempercayakan hari esok kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Dan biar Roh Kudus bawa kami hidup dalam kebenaran-Mu, menghormati anugerah-Mu, dan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Dan pagi hari ini hamba tetap berdoa, mengucap syukur, memberkati semua saudara-saudara hamba yang berada di Gang Kamundan Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong kami, memimpin, membimbing, membawa kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah setiap pribadi boleh hidup dalam anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu, menjadi teranggaran berkat kepada banyak orang, kepada keluarga besar mereka masing-masing, di dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dalam kehidupan mereka. Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih. Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan bisnis mereka hari ini, pendidikan dan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Bapak atas semua anugerah yang Kau nyatakan kepada saudara-saudaraku di Gang Kamundan Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Bahkan pagi hari ini Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk setiap pribadi. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hibur. Bahkan hari ini Tuhan, biarlah mereka yang sakit, Tuhan nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu. Sembuhkan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan, bahkan bilur Yesus menyembuhkan setiap organ tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara terima kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Anda disembuhkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kemurahan-Mu turun bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Dan puji-pujilah Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan memberkati mereka yang hari ini bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Dengan 1 tahun usia baru membawa mereka semakin mengasihi Engkau, melekat kepada Engkau, menghormati anugerah-Mu, dan memakai anugerah-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bapa terima kasih, dalam nama Yesus hamba bersyukur. Dan hamba terus berdoa memberkati semua saudara-saudara pemirsa hati Kristus, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Tuhan jamah hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari. Biarlah hari ini dan sepanjang hari ini kebenaran firman Tuhan yang telah kami pelajari pada pagi hari ini membawa hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari untuk taat setia menghormati anugerah Tuhan sehingga hidupnya mempermuliakan Tuhan. Dia berani melepaskan segala hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan membagikan kebenaran itu kepada setiap orang yang ia jumpa. Khususnya bagi keluarga besar Boletari dimanapun berada. Tuhan memberkati hamba-Mu. Beri kesehatan yang terbaik dan berkati semua tugas usaha bisnisnya dalam keberhasilan. Terima kasih Bapak.
buat kasih-Mu kepada hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Seth De Vretes dan Ibu Susana yang berada di kota Sorong pagi hari ini. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, bahwa hidup kedua hamba-Mu terus bergantung, berharap, berserah sepenuh kepada Engkau di dalam anugerah-Mu yang tidak terbatas itu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus menjadi hidup dalam kehidupan kedua hamba-Mu. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dengan kekuatan baru pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Spesial bagi hamba-Mu, Bapak Seth De Vretes. Terima kasih kuasa-Mu Tuhan turun atas Bapak Seth. Kesembuhan terjadi bagi Bapak Seth. Seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki disucikan, dikuduskan, dipulihkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Kesembuhan menjadi milik Bapak Seth De Vretes pagi hari ini. Sekali lagi, segala bibit penyakit, baik dari dalam maupun dari luar, yang dilontarkan kepada Bapak Seth De Vretes pagi hari ini, hamba ikat, putuskan, dan hamba katakan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar, engkau tidak berhak atas tubuh Bapak Seth yang telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Tubuh Bapak Seth De Vretes milik Tuhan Yesus Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib memikul semua sakit penyakit daripada Bapak Seth De Vretes. Sebab itu Bapak Seth De Vretes terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Bapak Seth De Vretes pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kesembuhan yang Engkau berikan kepada Bapak Seth De Vretes, sehingga Bapak Seth De Vretes boleh menjadi terang-garam berkat saksi kepada banyak orang, kepada anak cucu. Bahkan Tuhan juga memberikan kekuatan spesial bagi Ibu Susana. Biar kekuatan Tuhan menyertai, mengiring, dan segala sesuatu ia kerjakan berhasil. Menjadi istri penolong bagi Bapak Seth. Menjadi mama yang penuh dengan hikmat, dengan teladan penuturan bagi anak cucu. Terima kasih Bapak, berkati kedua hamba-Mu dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selamanya. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan. Karena pagi hari ini hamba minta urapan baru turun bagi Ibu Yuliana Tan. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesehatan Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Kepadamu Tuhan, biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam hidup Ibu Yuliana Tan. Boleh menjadi terang garam berkat kepada banyak orang, kepada anak cucu dimanapun mereka berada. Biar damai sejahtera, sukacita turun bagi Ibu Yuliana Tan. Kesehatan terbaik turun bagi Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Ibu Yuliana Tan dalam keberhasilan apapun yang ia kerjakan hari ini, sepanjang hari ini. Tangan Tuhan memberkati ia. Bahkan kesehatan terbaik turun bagi Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Ibu Yuliana Tan dalam nama Yesus, menjadi berkat kepada orang-orang kekasih, kepada anak cucu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati, menjadi berkat. Dan pagi ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Karyanti Christine Mansawan yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Karyanti Christine Mansawan pagi hari ini dan sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitas-aktivitasnya. Tuhan memberkati pribadinya, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam menghormati anugerah Tuhan, menjadi terang garam berkat bagi banyak orang, spesial bagi orang-orang kekasih, Saudara Jimmy Putra Butoi, dan juga kedua anak kekasih Kesha dan Daryl. Tuhan memberkati, biarlah hidup Ibu Karyanti Christine menyatakan kebenaran dari waktu ke waktu, hidup di dalam apa yang Engkau kehendaki, bukan kehendakinya. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, dan semua orang-orang yang ia kasih diberkati juga dalam kesehatan yang terbaik.
membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Dan di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Septelina Baransano yang berada di kota Manokwari. Tuhan berkati Ibu Septelina Baransano. Biarlah kehidupan Ibu Septelina Baransano benar-benar hidup di dalam anugerah Tuhan. Menghormati anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Ibu Septelina Baransano untuk boleh menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat kepada semua orang yang ia kasih, yang ia layani, dan spesial kepada anak cucunya. Tuhan memberkati seluruh kehidupan anak-anaknya, memberkati Yanti, Jimmy, Yohanes, Yan, Franklin, dan kedua cucu kekasih Kesia dan Daryl. Tuhan memberkati mereka hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya berhasil dengan baik, pendidikan mereka berhasil dengan baik, dan takut akan Tuhan ada, sehingga Ibu Septelina terus menjadi contoh teladan kepada anak cucu, hidup di dalam kebenaran, hidup tidak kompromi, dan menyatakan kebenaran kepada semua kehidupan anak cucu. Terima kasih Bapak, berkati pribadi Ibu Septelina Baransano dengan kesehatan yang luar biasa, sehingga Ibu Septelina Baransano boleh terus memuliakan Tuhan dari hidupnya. Terima kasih Bapak, berkati pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Spesial Tuhan memberkati Franklin dalam melanjutkan studinya. Tuhan berikan studi yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan lebih daripada segala kesenangan dunia. Berkati ia dan pakai ia menjadi hamba-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati juga Kesia dan Daryl dalam pendidikan mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka berdua boleh belajar dengan baik. Roh takut akan Tuhan ada senantiasa bagi anak-anak Ibu Septelina Baransano dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Bapak terima kasih, dan pagi hari ini hamba terus berdoa memberkati semua tim peserta daripada Pesparawi, di mana pada hari esok merupakan hari terakhir. Biar Tuhan memberkati semua panitia, semua peserta untuk akur, untuk melakukan, merayakan Pesparawi ini dengan takut akan Tuhan, dengan motivasi bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah segala pujian tarian yang dinaikkan untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada semua panitia Pesparawi dalam nama Yesus. Demikian Tuhan, hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dalam persiapan ibadah raya pada hari esok, baik pagi, sore, dan malam hari secara onsite online. Tuhan memberkati. Biar semua hamba-hamba Tuhan mempersiapkan diri dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, dengan hati yang sungguh hormat kepada anugerah Tuhan, dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi merupakan gaya hidup karena mengasihi Kristus di atas segala-galanya. Bapak terima kasih, biar Tuhan menjamah semua jemaat umat Tuhan, mempersiapkan diri juga untuk melangkah ke rumah Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan dalam tubuh Kristus. Biar setiap pribadi boleh menjadi contoh teladan panutan, boleh mengajak saudara, anak-anak, keluarga, teman-teman, untuk sama-sama bersekutu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba spesial berdoa bagi keluarga besar GKP BMDC Manokwari yang berada di Gang Kamun dan Swapen Perkebunan. Segala persiapan untuk ibadah besok, Tuhan turut campur tangan. Hamba-hamba yang akan melayani pada hari esok diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan jamah semua jemaat yang bersama-sama, yang pernah beribadah, Tuhan juga jamah, bawa mereka kembali bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan berikan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini hamba juga berdoa untuk anak kekasih Jesli Mantau
yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Jesli dengan kesehatan yang terbaik. Biarlah anugerah Tuhan yang pagi hari ini kami belajar menjadi anugerah Tuhan dalam kehidupan Jesli Manto. Menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi panutan kepada setiap orang yang ia kasih, kepada setiap orang yang ia layani, dimanapun ia berada. Tuhan memberkati saudari Jesli Mantau, khususnya di tempat pekerjaan. Dia boleh menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam bagi teman-teman kerja, bahkan menjadi berkat kepada para pemimpin-pemimpinnya. Di dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan diutamakan. Bapak beri kesehatan yang terbaik bagi Jesli, sehingga dia boleh terus mempermuliakan Tuhan. Lindungi dia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan juga memberkati semua saudara-saudara hamba dimanapun berada di pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus turun atas setiap pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6. Tuhan memberkati kita semua. Persiapan untuk ibadah raya hari esok. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MBC.